Oke teman-teman, bertemu kembali di Sunia Kita Channel. Kali ini saya akan membahas suatu fenomena penampakan awan yang berbentuk payung di atas Gunung Agung yang sudah terjadi pada hari Jumat pada tanggal 22 Mei 2020. Oke teman-teman, sebelum kita mulai perbincangan ini yang membahas tentang fenomena awan yang berbentuk payung yang berada di atas Gunung Agung tersebut, alangkah baiknya teman-teman melakukan subscribe dulu pada channel ini sebagai wujud untuk support channel ini, dan jangan lupa like, komen, dan share-nya. Oke teman-teman, kita mulai saja. Jadi saya akan membahas fenomena penampakan awan yang berada di atas atau puncak Gunung Agung yang terjadi pada hari Jumat 22 Mei 2020 ini menurut Badan BMKG, jadi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Secara ilmiah itu dinamakan awan lentikularis. Nah, oke ya. Jadi secara ilmiah peristiwa ini dinamakan adalah awan yang terbentuk itu disebut awan lentikularis. Oke teman-teman, jadi awan lentikularis ini merupakan pertanda bahwa adanya keberadaan gelombang yang ada pada gunung tersebut. Jadi gelombang gunung ini akan menyebabkan terjadinya turbulensi yang sangat berbahaya. Menurut Badan BMKG sangat berbahaya buat dunia penerbangan yang apabila melintasi pegunungan tersebut, karena di seputaran pegunungan terjadi pergerakan angin turbulensi berputar. Jadi itu sangat berbahaya untuk dunia penerbangan. Nah, jadi penjelasan secara ilmiahnya itu yang terjadi. Oke, sekarang kita bahas kenapa awan yang berbentuk payung itu bisa terjadi pada puncak Gunung Agung pada waktu yang lalu. Jadi penjelasan secara ilmiahnya ini seperti ini. Awan lentikularis ini mulai terbentuk ketika ada arus yang mengalir sejajar. Nah, oke, misalnya di sini kita bentuk gunung. Jadi arus angin ini berbentuk sejajar di atas permukaan bumi. Kemudian itu akan terhambat oleh pegunungan. Nah, hal ini akan menyebabkan pergerakan angin naik ke atas puncak gunung tersebut. Nah, akibat hambatan tersebut dan udara naik secara vertikal menuju puncak awan, kemudian di sini ada awan akan naik. Awan lentikularis ini mulai terbentuk. Nah, jadi jika udara tersebut naik dan mengandung banyak uap air yang stabil. Nah, jadi uap air yang naik ini, udara yang naik menuju puncak gunung ini mengandung uap air yang bersifat stabil, maka saat mencapai suhu titik embun di puncak gunung tersebut, uap air tersebut mulai terkondensasi. Terkondensasi menjadi awan mengikuti kontur dari bentuk gunung tersebut. Nah, saat udara tersebut melewati puncak gunung dan bergerak turun, nah, naik kemudian turun, terproses kondensasi berhenti. Nah, inilah mengapa awan lentikularis ini terlihat diam, karena awan mulai terbentuk dari sisi arah datangnya angin di puncak gunung, kemudian menghilang di sisi turunnya angin. Jadi terbentuk dia
bundaran atau berbentuk payung di atas puncak Gunung Agung. Nah, jadi penjelasan ilmiahnya seperti itu. Buat teman-teman, jadi peristiwa seperti ini sebenarnya sudah sangat sering terjadi di daerah pegunungan-pegunungan atau perbukitan. Nah, peristiwa ini bisa dilihat oleh masyarakat karena kebetulan terbentuknya awan tersebut sangat sempurna. Nah, karena kesempurnaan bentuk awan tersebut di atas puncak Gunung Agung itu menjadi satu fenomena yang sangat luar biasa indah. Karena indahnya peristiwa fenomena ini, maka masyarakat sekitar bisa melihat fenomena yang luar biasa. Sebenarnya peristiwa ini sering terjadi, namun bentuk awannya itu tidak sesempurna yang terjadi pada waktu lalu yang terjadi di Gunung Agung tersebut. Nah, mungkin sering terjadi, namun bentuknya tidak seperti payung, jadi agak hancur bentuk awannya. Nah, begitu kira-kira penjelasan ilmiah yang dapat saya sampaikan buat teman-teman. Namun tidak menutup juga kemungkinan fenomena ini sering juga dikaitkan dengan kepercayaan masyarakat. Terlepas dari itu pula juga ada juga yang menilai bahwa terjadinya fenomena alam tersebut terjadi karena adanya pergerakan dari dimensi atau alam lain. Nah, itu saya kembalikan kepada kepercayaan masyarakat. Oke, jadi ada juga yang dipercaya juga perubahan alam atau tanda alam yang terjadi ini disebabkan oleh pergerakan yang terjadi dari dimensi lain yang memberikan satu pertanda bahwa akan terjadi sesuatu. Nah, ini sangat fenomena dalam kehidupan bermasyarakat kita. Jadi percaya tidak percaya, kepercayaan masyarakat yang sudah terjadi menurut teman-teman yang mengerti dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dimensi lain, peristiwa secara alamiah yang terjadi secara nyata di alam ini, di bumi ini, sangat erat kaitannya dengan pergerakan atau perubahan yang terjadi pada dimensi alam lain. Nah, untuk itu jadi buat teman-teman yang mengerti tentang dimensi atau alam lain yang menyebabkan terjadinya perubahan secara alamiah yang kita bisa lihat secara kasat mata yang terjadi pada puncak Gunung Agung yang terjadi hari Jumat 22 Mei 2020 tersebut, silahkan melakukan komen pada kolom komen. Nah, jadi buat teman-teman yang mengerti tentang hal tersebut, bisa kita lakukan diskusi pada video ini, pada kolom komen, dan buat teman-teman. Jadi kurang lebih begitu informasi yang saya terima secara alamiah. Buat teman-teman yang memahami hal tersebut, silahkan komen pada kolom komen untuk melengkapi informasi ini. Dan silahkan juga buat teman-teman untuk melakukan diskusi pada kolom komen yang untuk saling berbagi pengetahuan secara ilmiah atau non alamiah. Oke teman-teman, begitu saja penjelasan secara ilmiah menurut saya pada konten kali ini. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan lakukan subscribe sekarang juga. Dan jangan lupa sebarkan informasi ini
kepada teman-teman supaya kita semua mengerti apa sebenarnya yang terjadi pada fenomena alam terbentuknya awan di puncak Gunung Agung itu secara ilmiah. Nah, oke teman-teman, begitu saja video dari Sunia kita kali ini. Sampai bertemu kembali di video informatif berikutnya. Bye.